Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ungkapan orang-orang tua kita dulu yang perlu jadi perhatian kita, bahwa awaludini ma'rifatullah, mengenal agama, awal agama itu mengenal Allah, dan mengenal Allah itu bisa dengan mengenal diri kita sendiri, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan dikenal dengan Tuhannya. Itu ungkapan orang tua yang sangat luar biasa, supaya kita jangan lupa diri, supaya kita jangan lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah given, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, bukan apa-apa kita, ya. Pada kesempatan singkat ini insyaallah kita akan kaji sedikit tentang pengenalan terhadap manusia. Inilah yang penting, salah satu hal yang sangat penting oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12-nya. Raja Ali Haji dalam Gurindam 12-nya memerintahkan, menyuruh kita, menganjurkan kita mengenal 4 hal. 1, mengenal Allah. 2, mengenal diri. 3, mengenal hakikat dunia dan mengenal akhirat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, taulah ia Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia dunia yang memperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. 4 hal ini sangat penting. Salah satunya lah tentang mengenal diri kita, yang mengenal manusia itu. Ada satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu surah yang Allah menyebutnya dengan surah manusia, ya, Al-Insan. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa yang pada itu dia tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Apa yang dapat kita ambil dari potongan ayat ini adalah bahwa dulu kita tidak bisa disebut apa-apa, tidak bisa dipanggil apa-apa. Sekarang alhamdulillah kita dipanggil, ada nama kita di atas muka bumi ini. Tapi suatu saat nanti kita juga tidak bisa disebut di dunia ini, karena kita sudah tiada. Jadi perlu kita dapat bayangkan, kita ini makhluk Allah yang sementara di atas muka bumi ini. Nah, ini makhluk, ya, makhluk. Kalau makhluk kita ini sebenarnya secara fitrah sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Fa'akim wajhaka lid-din, kepada din yang hanif. Nah, karena memang Allah telah turunkan din ini untuk kita. 3 perangkat yang Allah turunkan kepada kita ini, ya. Pertama, dinul Islam sebagai manhaj kehidupan kita. Allah ingin betul kita ini selamat di dunia wal akhirah. Dia beri petunjuk kepada kita, beginilah cara hidup di atas muka bumi yang benar. Kemudian Allah juga menurunkan qudwah kepada kita, yaitu seorang nabi. Laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Kepada kita diturunkan, diutuslah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rasul kita, sebagai qudwah kita. Mudah-mudahan kita terus mengkaji, belajar bagaimana cara hidup, mencontoh cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasul diutus kepada kita untuk sebagai qudwah, ya. Yang ketiga, Allah menurunkan kepada kita suatu manhaj hudan, sebagai petunjuk kepada kita, itu Al-Qur'anul Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, Al-Qur'anul Karim lengkap. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. 3 perangkat inilah yang harusnya menjadi petunjuk, menjadi bagian dari hidup kita yang terus kita pakai dalam kehidupan, ya. Kita akui juga kita ini sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bahkan dalam Al-Quran disebut dengan makhluk yang bodoh, ya, jahil. Dan kita ini juga makhluk yang fakir, sangat membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi satu sisi kita akui, kita ini sebenarnya sebagai manusia memiliki
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dimulianya kita karena kita ditiupkan ruh Allah langsung, ya, yahza ruhi, ya di nafhur ruh, ya, kita ini ditiupkan dari roh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini makhluk yang mulia, subhanallah, ya, luar biasa. Kemudian memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lain. Apa keistimewaan kita? Pertama, kita diciptakan dalam kreasi yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita juga diberi Allah kelebihan-kelebihan dari sisi pemikiran, akal pikiran. Diberi kita ini suatu hal yang sangat luar biasa, bisa berpikir, ya. Kita juga diberi peluang untuk memilih jalan-jalan kehidupan dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan kita ini ditundukkan alam jagat raya ini untuk kepentingan kita, subhanallah. Diberi potensi penglihatan, pendengaran, hati, ya. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan di dunia ini adalah ujian bagi kita, nabtali, ya. Diuji kita dengan potensi-potensi yang Allah berikan tadi kepada kita, diberi amanah kepada kita. Apakah kita melaksanakan amanah, yaitu amanah ibadah? Kita diuji, nabtali wa ja'alnahu sami'an basira, ya. Kita diberi sami'an basira. Banyak orang tergelincir karena tidak menggunakan sami'an basira ini, dia dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Sebagaimana Allah ungkapkan, kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah manusia, jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adall. Mudah-mudahan semua potensi yang kita miliki ini, yang Allah berikan kepada kita ini, semua kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu detik pun, tidak satu potensi pun yang ada dalam diri kita kecuali dengan kita gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, semua kita gunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang disebut insan kamil, manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang memberikan potensi-potensi yang Allah berikannya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi ini insyaallah. Karena manusia memiliki kelebihan-kelebihan, imtiaz, keistimewaan-keistimewaan, dan ditiupkan ruh kepada dirinya, kemudian ditundukkan alam jagat raya ini, dia diberi tugas penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas penting itu adalah ibadah. Barang siapa melaksanakan ibadah dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah, melakukan perintah ini, dia akan mendapatkan jannah, buah yang luar biasa. Tapi barang siapa yang khianat, tidak melaksanakan perintah ini, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah bagian kecil sedikit bagian yang dapat kita kenali, tapi menimba ilmu tentang diri kita, tentang manusia ini akan harusnya terus-menerus kita lakukan sehingga kita dapat mengenal dengan sempurna siapa sebenarnya diri kita dan menyiapkan langkah-langkah kaki kita untuk kebahagiaan akhirat nanti insyaallah. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.